Pada tes pramusim di sirkuit Jerez awal Maret lalu, Jose Rueda berhasil mengukuhkan waktu tercepat di angka 1 menit 43,2 detik di kelas Moto3. Catatan itu 0,4 detik lebih cepat dari GP500. GP500 bagi orang yang belum tahu adalah sebutan untuk kelas utama MotoGP sebelum berganti nama. Waktu itu kelas ini didominasi oleh motor 2 tak berkapasitas 500 cc. Alex Crivillé mencatatkan waktu 1 menit 43,6 yang mengantarkannya meraih pole position pada GP Spanyol 1999. Catatan ini sontak membuat heboh para penggemar MotoGP. Pasalnya kini motor Moto3 yang mana merupakan kelas terkecil sudah mampu lebih cepat daripada motor kelas utama 25 tahun yang lalu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Motor Moto3 saat ini memiliki garis besar spesifikasi bermesin silinder tunggal dengan kapasitas mesin 250 cc. Sama seperti motor MotoGP, motor Moto3 merupakan motor yang 100% protot berbeda dengan motor Moto2 yang menggunakan mesin motor produksi massal. Sementara motor GP500 pada akhir 90-an biasanya memiliki spesifikasi bermesin 4 silinder dengan konfigurasi V-engine berkapasitas 500 cc. Secara teori motor Moto3 mampu untuk meraih tenaga puncak 55-60 horsepower dengan berat motor kering hanya 82 kg. Membuat motor Moto3 punya power to weight ratio yang sangat baik. Bahkan motor Moto3 juga punya performa yang jauh di atas motor-motor 300 hingga 400 cc yang berlaga di World Super Sport 300. Sementara GP500 mampu untuk menghasilkan tenaga sampai 185 horsepower dan punya bobot kering hanya 131 kg. Power 185 horsepower mungkin nampak kecil jika dibandingkan MotoGP atau Superbike modern. Namun perlu diingat kalau GP500 menggunakan motor 2 tak. Tenaga puncaknya mungkin tidak terlalu tinggi, namun akselerasi dan torsinya sering dijuluki jambakan setan. Di atas kertas, spesifikasi GP500 masih jauh di atas Moto3 walau kini sudah tidak lagi dipakai di kejuaraan. Motor GP500 mampu untuk memuntahkan tenaga lebih banyak. Secara bobot hampir mirip dan harusnya dapat dipacu lebih kencang. Memang masih ada beberapa catatan waktu GP500 yang lebih cepat dari Moto3. Catatan ini kebanyakan dicetak pada 2001, tahun terakhir GP500 sebagai kelas utama. Namun diperkirakan tidak lama lagi catatan GP500 2001 itu juga akan dilampaui oleh Moto3. Jadi sebenarnya apa yang membuat Moto3 lebih kencang? Jawabannya adalah perkembangan teknologi dan ride ability motor. Kini motor-motor Moto3 dilengkapi oleh banyak teknologi penunjang yang mampu untuk memungkinkan motor untuk digeber lebih kencang. Teknologi-teknologi yang dimaksud meliputi perangkat keras seperti rem, ban, suspensi, sampai dengan sasis. Sementara teknologi elektronik juga berpengaruh untuk membuat motor lebih mudah untuk dimaksimalkan. GP500 adalah motor yang tradisional, bisa dibilang tidak banyak teknologi canggih tersemat di GP500, membuat motor GP500 mempunyai aura analog dan juga liar. Pembalap pada masa lalu tidak mudah untuk memaksimalkan motor GP500. Penyetingan motor didominasi oleh settingan analog yang tidak bisa seakurat komputer. Rem dan ban yang digunakan juga memiliki kualitas yang jauh jika dibandingkan dengan sekarang. Waktu itu terbaik, namun sekarang pasti tidak ada yang mau pakai. Pembeda terbesar adalah GP500 menggunakan mesin 2 tak. Berbeda dengan mesin 4 tak yang menghasilkan power setiap 2 kali putaran mesin. Mesin 2 tak menghasilkan power pada setiap putaran mesin. Hal ini membuat power delivery dari GP500 tidak linear dan sulit dirasakan oleh pembalap. Pembalap sulit untuk mengetahui kapan mesin akan mengeluarkan tenaga karena penyaluran tenaga tidak linear seperti mesin 4 tak. Waktu itu belum ada perangkat bantu seperti anti-wheelie dan traction control. Hanya pembalap yang mempunyai kepekaan pergelangan tangan baik yang mampu untuk membawa GP500 secara maksimal. Karena pembalap tidak bisa merasakan perpindahan tenaga, otomatis mereka tidak bisa merasakan ban secara terus-menerus. Membuat terkadang pembalap tidak sadar telah menggunakan semua kompon yang ada di ban. John Kocinski yang merupakan juara dunia GP250 tahun 1990
Dan juara World Superbike tahun 1997 pernah mengungkapkan, pembeda antara juara dunia, pembalap bagus, dan pembalap jelek di GP 500 dapat dilihat pada cara mereka mengatasi ban yang sudah terkuras di akhir balapan. Juara dunia adalah pembalap-pembalap yang tidak hanya bisa mengatasi degradasi ban di akhir balapan, mereka juga bisa tetap cepat dengan ban yang terkuras. Pembalap bagus adalah pembalap-pembalap yang mampu bertahan dengan ban yang terkuras dan tidak terjatuh di akhir balapan. Pembalap jelek adalah pembalap yang mungkin cepat di lap awal namun mereka jatuh di akhir balapan. Di MotoGP modern, pembalap lebih bisa memonitori ban dengan baik. Selain karena respon mesin yang lebih linear, teknologi ban juga berkembang membuat kompon ban menjadi lebih awet daripada sebelumnya. Alhasil, pembalap kini lebih tidak khawatir atau worry-free dalam menggeber motor. Motor juga bisa terus-menerus digeber full throttle, tidak seperti GP 500 dulu. Jika Moto3 sudah bisa lebih cepat daripada GP 500, apalagi kelas MotoGP. Dibandingkan dengan GP 500, kelas MotoGP sekarang juga sudah jauh lebih cepat daripada dulu. Tercatat, di sirkuit yang sama, kini motor-motor MotoGP sudah lebih cepat 6 detik daripada motor GP 500 dulu. Pada balapan GP Jerez 2023 yang lalu, waktu tercepat ditorehkan oleh Maverick Viñales yang mencatatkan waktu 1 menit 37,216 detik, 6 detik lebih cepat daripada catatan Crivier. Catatan waktu ini banyak dipengaruhi oleh pengembangan aerodinamika motor yang membuat motor jauh lebih mudah digeber secara maksimal. Menggunakan aerodinamika yang sekarang, motor lebih menempel di tanah, membuat traksi ban lebih maksimal dan didukung oleh perangkat elektronik yang lebih baik pula. Tidak ayal membuat kelas MotoGP semakin cepat setiap tahunnya. Kita tentu akan terus mengingat betapa menyenangkan dan menegangkannya kelas GP 500 dulu. Namun melihat kelas MotoGP sekarang rasanya patut kita apresiasi. Bagaimana semua tim dan pabrikan berusaha maksimal untuk melahirkan dan membuat teknologi terbaru sampai dengan sekarang.